Inilah Injil Yesus Kristus 17. Injil Yesus Kristus yang ke-17 ini kita ambil dari Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 24. Pengenalan kita akan Yesus Kristus ditambahkan dan ditambahkan dan ditambahkan. Dalam segala bidang kita dapat mengenal Dia. Sebagai murid kita perlu mengulangi. Kemarin kalau Anda mengikutinya maka Anda akan berkata, murid-murid Yesus dikritik. Murid-murid Yesus dipersalahkan dua golongan sekte, namanya sekte orang Farisi dan namanya sekte ahli Taurat. Dalam hal apa dia dikritik? Karena murid-murid Yesus pulang dari pasar, langsung dia makan tanpa mengikuti tradisi-tradisi di mana mereka biasanya harus cuci tangan dulu baru mereka makan. Dan Yesus menjawab mereka. Dia katakan kepada mereka, apa yang masuk ke dalam perut tidak menajiskan, karena sesudah dari perut dibuang ke jamban. Dengan demikianlah Yesus menyatakan bahwa semua makanan halal. Tetapi apa yang membuat mereka najis? Itu yang keluar dari dalam hati. Kita ulangi, karena seringkali banyak sekte-sekte membicarakan soal makan dan minum bisa menajiskan kita. Rupanya itu mereka terima dari nenek moyang, tradisi-tradisi. Ya, jadi tradisi-tradisi nenek moyang itu sudah mulai mengajarkan bahwa ini, itu menajiskan. Ya, umpamanya kita ulangi ya. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Langsung dia tahu najis, padahal dia tidak mengerti apa itu najis. Oke, sesudah itu kita sudah tahu bahwa yang keluar dari dalam hatilah yang menajiskan orang. Setuju? Karena kalau masuk dari mulut, masuk ke dalam perut, kata Tuhan Yesus ya, sudah itu dibuang ke jamban, itu tidak menajiskan, kata. Tapi yang menajiskan yang keluar dari dalam hati ini terus dia di situ, kata. Satu, kata, hawa nafsu, kata. Itu tadi pencurian, kata, pembunuhan. Itu yang membuat najis, bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar yang menajiskan. Dengan demikian Yesus mengatakan semua makanan halal. Sekarang kita masuk yang ke-17. Injil Yesus Kristus yang ke-17 kita ambil dari Markus pasal 7 ayat 24. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Saya harap kita semua sudah percaya apa yang dikatakan Yesus itulah yang benar. Apa yang dikatakan oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, sekte-sekte agama pada waktu itu tidak benar. Kemudian, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Apa kesan Anda mengenai guru ini? Apakah dia tidak rindu banyak muridnya? Kemungkinannya iya. Inilah satu-satunya
yang mengikut berbondong-bondong kemana-mana saja, ramai manusia sampai dia makan pun tidak sempat. Karena apa? Karena apa yang dibutuhkan manusia diberikan oleh guru agama yang satu ini, namanya Yesus. Itulah sebabnya makanya dia berkata, maunya jangan lagi lah diketahui orang, supaya jangan ramai lagi nanti datang, seperti baru beberapa hari yang lalu, 5.000 orang laki-laki harus dikasih makan. Guru agama yang satu ini memang dicari, karena guru agama yang satu ini kemungkinannya tidak ngambil uang kulete, kurasa saya. Karena dalam semua cerita ini nggak pernah kulihat uang kulete dipungut gitu ya. Iya, nggak pernah orang yang dilayaninya diperasnya gitu. Itulah makanya banyak orang yang datang, karena orang yang datang itu tidak pernah dirugikan. Ya, mungkin kesan Anda akan berbeda, tetapi sampai di sinilah dulu alasan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Bagaimana kesan Anda? Biasanya kalau orang datang dibuat apa namanya itu? Spanduk ya, spanduk, oh si anu datang, mari kita rame-rame, pengkhotbah ini datang, gitu ya. Tetapi guru agama yang satu ini namanya Yesus dirahasiakan. Dia tidak mau terlalu terkenal. Tetapi itu yang dikatakan, kedatangannya tidak dapat dirahasiakan karena dia tidak merugikan orang. Ini mungkin kalimat yang lengket di dalam hati saya atau di dalam hati saudara juga. Karena guru agama yang satu ini tidak mendatangkan kerugian bagi siapapun. Saya ulangi, guru yang satu ini namanya Yesus. Tidak pernah merugikan siapapun dan tidak pernah minta apapun dari orang. Itulah membuatnya mungkin dirahasiakan pun pasti juga dikenal. Ya, kalau pepatah sekarang, kalau durian Pak, memang nggak bisa disembunyikan. Taruh di bawah bangku mobil pun, taruh di atas atap mobil pun, ataupun truk saja lewat, maka semua orang tahu ada durian lewat. Karena baunya nggak bisa disembunyikan, saking enaknya. Tidak dapat dirahasiakan bahwa Yesus datang ke kota itu. Maka seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Muncul lagi roh jahat. Mungkin kita pun sudah puasnya mendengar cerita roh jahat. Tetapi kok terus diulangi itu dalam hati saya. Apakah sampai hari ini di mana saja kita berada, jumpa kita dengan roh jahat? Banyak kali roh jahat yang menjadi musuh manusia. Bagaimana pendapat Anda? Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya Yesus. Kemungkinannya perempuan ini juga sudah mendengar bagaimana Yesus telah mengusir roh-roh jahat, mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam diri manusia. Sekarang ada giliranku, anakku perempuan ini kerasukan roh jahat. Aku datang kepada guru yang dari sorga namanya Yesus, supaya aku juga mendapat bagian pertolongan seperti yang sudah kulihat di tempat lain. Orang lain pun mendapat pertolongan, maka aku pun pasti akan mendapat pertolongan dari Yesus, supaya roh jahat itu bisa keluar dari anakku perempuan ini.
walaupun dirahasiakan, kupingnya sangat tajam untuk mendengar bahwa Yesus datang ke kotanya. Roh kerasukan, roh jahat. Kalau kita berhenti dari segi banyaknya sudah kita mendengar kerasukan roh jahat, apakah Anda telah memiliki keyakinan bahwa roh jahat tidak mempan lagi kepada saudara? Karena sudah banyak kita mendengar. Apakah Anda sudah sampai keyakinan Yesus dapat mengalahkan roh jahat? Jadi kalau aku sudah pindah, tadinya aku di bawah kuasa roh jahat dan aku sudah pindah menjadi murid Yesus, seperti Markus pasal 5, orang Gadara itu bisa dia menyaksikan Yesus dan dia tidak dirasuk lagi dan tidak dibawa ke pekuburan, tidak berpakaian lagi. Sekarang dia sudah waras dan dia menyaksikan perbuatan Yesus di tengah-tengah keluarganya dan di dalam kampungnya dan di daerahnya, karena dia tidak boleh lagi dikalahkan oleh setan roh jahat itu. Apakah kita sudah memiliki? Sampaikah guru kita namanya Yesus dapat meyakinkan di dalam hati saudara bahwa roh jahat tidak mempan lagi di dalam diriku karena Yesus sudah diam di dalamnya? Mungkin semua kita percaya kalau ada tikus di dalam rumah kita. Ya, di rumah saudara mungkin gak ada tikus, tapi kami pernah ada rumah kami ada tikus di dalamnya dan semua bangku-bangku, kursi-kursi dilobanginya. Ditaruh pun pelekat dan sebagainya. Tak kalah karena pelekatnya dilompatinya. Tapi satu hari, waktu kucing masuk ke dalam, maka tikusnya itu gak perlu lagi pakai pelekat. Tikusnya itu gak perlu lagi pakai pelekat. Karena kucing ada di dalam rumah, tikus pun semuanya kocar kacir. Di dalam cerita kita, Anda telah mendengar bagaimana Yesus berkuasa mengalahkan kuasa roh-roh jahat. Inilah alasannya, kemungkinannya perempuan ini, karena anaknya perempuan sakit kerasukan roh jahat, datanglah dia tersungkur di depan Yesus. Saya ulangi, mana tahu masih ada di antara kita yang takut. Kalau ada yang takut yang bisa saya tolong, bagaimana saya bisa yakin dalam diri saya roh jahat tidak dapat lagi mengalahkan saya? Mungkin Anda dapat hubungi dalam nomor telepon yang ada, supaya kita bersama-sama mendoakannya. Kita bersama-sama datang kepada Yesus, sehingga Anda tahu dan pasti bahwa Anda tidak dapat lagi dirasuk oleh roh jahat. Saya baca dan kita baca sampai selesai cerita ini. Malahan seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang Yesus, lalu datang dan tersungkur di depannya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Saya ulangi. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Saya baca 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Jadi roh jahat di sini sama rupanya artinya dengan setan. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya.
Tahu dia bahwa Yesus berkuasa mengusir roh jahat ini, mengusir setan ini dari anaknya. Datanglah dia tersungkur di hadapan Yesus dan memohon kepada Yesus supaya Yesus mengusir setan itu dari anaknya. Jadi roh jahat sama setan dalam cerita ini sama rupanya. Dilanjutkan, apa kata Yesus? Setiap kali kita datang kepadanya, Yesus tidak pernah tidak menjawab, iyakah atau tidak. Apa kata Yesus waktu perempuan ini datang kepadanya yang memohon supaya Yesus mengusir roh setan itu dari anaknya? Sebelum kita ke sana, jangan kita lupa, perempuan itu seorang Yunani. Dia bukan orang Yahudi. Yunani maksudnya di sini orang yang menyembah berhala-berhala. Dan daerahnya pun ini bukan daerahnya tanah Kanaan. Daerahnya pun dikatakannya tadi, sesudah dia bukan orang ini, bahwa dia orang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Anda bisa bayangkan, dia bukan masuk golongan umat Israel. Dia tidak pergi ke rumah ibadat. Tetapi di secara rahasia, dia tahu Yesus dan dia datang menghadapnya. Setiap orang yang datang kepada Yesus, Yesus tidak pernah tidak menjawabnya. Apa jawab Yesus kepada perempuan yang anaknya kerasukan roh jahat ini? Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apakah Anda tersinggung? Apakah Anda terkejut apa yang dikatakan Yesus? Jadi yang layak menerima pertolongan Yesus itulah anak-anak manusia. Tetapi orang Yunani, orang Fenisia itu diandingkannya sebagai anjing yang akan kenyang nanti sesudah anak-anak ini dulu makan. Ini renungan kita yang sangat dalam. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarkanlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kemungkinan Anda semakin mengenal Yesus. Yesus datang terdahulu mesti untuk orang Yahudi, bukan bangsa Yunani. Semua Injil Anda dapat lihat yang terutama yang disembuhkan oleh Yesus adalah orang-orang yang bukan, ialah orang-orang umat keturunan Abraham. Mungkin kita akan terkejut dalam cerita ini. Makanya dikatakannya patutkah roti diberikan kepada anak-anak? Biarlah anak-anak itu dulu kenyang, sesudah itu baru diberikan kepada anjing. Yang menarik kita baca. Tapi apakah mengerti Anda apa yang dikatakan di sini? Kedatangan Yesus yang mutlak adalah untuk umat Israel. Tetapi kalau umat Israel sudah kenyang semua, barulah bisa diberikan kepada orang Yunani dan orang Fenisia yang bukan masuk keturunan Abraham. Entah bagaimanapun Anda menceritakan, tetapi ini yang diungkapkan oleh guru kita yang dari surga ini, mengutamakan dan ada sisanya diberikan kepada anjing. Anjing itu adalah yang haram di tengah-tengah orang Yahudi, tetapi tidak haram di tengah-tengah orang Yunani. Maka Yesus memakai perumpamaan ini. Bagaimana jawab perempuan ini? Maka kata Yesus kepada perempuan itu, saya ulangi,
Tetapi perempuan itu menjawab. Yesus menjawab, perempuan itu menjawab, ada kebutuhan, anaknya kerasukan roh jahat. Yesus menjawab, sekarang apa kata perempuan itu? Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus benar-benar diterimanya, bahwa Yesus guru yang datang dari surga itu yang utama adalah untuk orang keturunan Abraham. Bukan untuk bangsa-bangsa lain seperti ini, orang Yunani dan bangsa Sisiro, bukan untuk dia. Tetapi perempuan itu mengakui nasibnya. Maka dikatakan apa? Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, bahwa memang untuk orang Yahudilah dahulu. Sambungnya, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Semua penafsir mengatakan sangat rendah hatinya perempuan Yunani ini di hadapan Yesus. Karena barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka dia akan ditinggikan. Ini semua pengomentar katakan, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi jawaban doa kita rupanya kenapa nggak dijawab? Karena kita tinggi hati, memiliki hak. Tetapi perempuan ini tidak ada haknya. Memang benar Tuhan. Tapi anjing-anjing itu pun makannya. Karena remah-remah anak-anak jatuhan dibuatnya. Sehingga makan juga. Ini lambang perempuan Yunani yang rendah hati di hadapan Yesus. Apa yang dimintanya? Barang siapa yang meninggikan diri di hadapan Allah akan direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Perempuan Yunani ini, bangsa Siro-Fenisia ini, ia memohon ke hadapan Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Dan kelihatan sangat rendah hati di hadapan Yesus. Dan dia mengakui benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Apa jawab Yesus? Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu. Karena kata-katamu itu. Mantap ya. Maka kata Yesus pada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah. Pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Mungkin Anda langsung katakan, dapatnya juga apa yang dicarinya. Entah apapun jawab Tuhan Yesus, tapi Yesus juga akan katakan, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Pantaslah secara tersembunyi pun Yesus datang, dicari orang, karena tidak ada yang meninggalkan Yesus tanpa membawa berkat. Apa yang dicarinya didapatnya. Ini saya ulangi. Setiap kali kita datang kepada Yesus, kita akan mencari dan kita mendapat. Dia akan memberikannya. Secara rahasia tersembunyi, perempuan Yunani ini pulang dengan perkataan Yesus, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar.
Apa yang kita mau katakan dalam cerita ini? Yang kita akan katakan, saya mau bacakan 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Sehubungan dengan perempuan Yunani yang dengan rendah hati ini datang kepada Yesus. Dan itu dikutip oleh Petrus dalam suratnya 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7 saya baca. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya baca di atas satu lagi. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara jiwamu. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan-jalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam kerendahan hati perempuan Yunani itu pulang dia dan dapatnya. Apa yang kita mau rindukan, kita dapat dari Yesus. Apa yang kita rindukan supaya kita menerimanya dari Yesus? Apakah masih ada di antara kita juga masih dikuasai oleh roh jahat dan belum lepas? Marilah kita melihat perempuan Yunani ini. Pulang dia dan dia mendapat. Maka waktu dia pulang, anaknya berbaring, tetapi setannya telah meninggalkan dia. Kita berdoa. Kami disadarkan cerita roh jahat, cerita setan sangat banyak kali diceritakan oleh Yesus. Dan banyak kali yang ditolong oleh Yesus. Hari ini pun, kalau ada di antara kami yang sedang mendengarkan nama Yesus, Guru Agung yang dari surga ini, ada di antara kami yang masih kerasukan setan. Tuhan Yesus hamba amin berdoa, supaya dia datang seperti perempuan Yunani ini, dan lepaskan dan sembuhkanlah dia Tuhan Yesus. Supaya roh jahat itu meninggalkan dia. Engkaulah Yesus yang telah mengajari kami merendahkan diri di hadapan-Mu, dan Engkau memberikan jawaban kepada perempuan ini. Terpujilah nama-Mu, di mana roh jahat pun ada di bawah kuasa-Mu. Itulah Yesus Juru Selamat kami. Amin.